Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube-nya Suripto 640 ya. Yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang masih untuk materi pembelajaran di sekolah dasar. Yang pada kesempatan kali ini yaitu dengan materi unsur lingkaran. Ini merupakan materi kelas 6 di sekolah dasar. Oke, untuk mendukung channel ini silahkan yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu. Oke, untuk kali ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah unsur lingkaran, di mana materi ini adalah merupakan materi dari kelas 6 sekolah dasar untuk muatan pelajaran matematika. Mungkin materi ini bisa menambah pemahaman kalian tentang apa-apa saja unsur yang ada di dalam lingkaran. Oke, langsung saja kita untuk unsur lingkaran yang pertama. Unsur yang lingkaran yang pertama yang perlu kita pahami, yang pertama adalah titik pusat, jari-jari, dan diameter. Jadi, unsur yang pertama yang akan kita pelajari dalam sebuah lingkaran yaitu titik pusat, jari-jari, dan diameter. Oke, untuk titik pusat sendiri, di sini pengertiannya adalah titik yang tepat berada di tengah lingkaran. Jadi perlu anak-anakku semua pahami bahwasanya titik pusat itu adalah titik yang tepat berada di tengah lapangan. Di tengah lapangan, sorry, di tengah lingkaran ya. Oke, di sini Pak Guru punya lingkaran merah ya. Kita titik pusatnya di mana? Nah, ini. Titik yang hitam ini adalah merupakan titik pusat lingkaran. Intinya titik pusat lingkaran itu adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Oke, untuk yang kedua adalah ini titik O ya. Yang kedua adalah jari-jari. Apa itu pengertian jari-jari? Jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan sisi lingkaran. Kalau kita lihat ini contohnya jari-jari misalnya di sisi ini kami beri titik A misalnya. Jadi garis yang menghubungkan titik pusat O ya dengan titik di sisi lingkaran. Misalnya kami contohkan A. Nah, garis O dan A ini ya, garis antara O dan A ini kita hubungkan. Nah, ini. Ini yang namanya jari-jari atau simbolnya R. Jadi, jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik yang ada di di sisi lingkaran. Itu ya. Untuk yang ketiga, kita akan belajar juga tentang diameter. Ini masih pengetahuan masih seputar unsur lingkarnya sederhana ya. Diameter atau disimbolkan D itu adalah merupakan garis lurus yang dimulai dari sisi lingkaran menuju ke titik pusat dan diteruskan menuju sisi lingkaran. Diameter ini bisa dirumuskan 2 kali jari-jari. Semisal jari-jarinya 5 cm, berarti diameternya 10 cm, dan seterusnya. Ini kami contohkan di dalam lingkaran, misal kami beri titik B di sini. Jadi diameter itu dari B ke O, terus dari O ke A ya. Jadi titik diameter atau garis diameter itu adalah garis yang menghubungkan salah satu titik di sisi lingkaran melewati titik pusat dan diperpanjang menuju sisi lingkaran yang lain. Itu merupakan merupakan diameter lingkaran. Oke, paham ya? Jadi untuk yang pertama, titik pusat itu adalah titik yang tepat berada di tengah lingkaran. Untuk jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan sisi lingkaran atau disimbolkan R ya. Terus untuk diameter adalah garis lurus yang dimulai dari sisi lingkaran menuju ke titik pusat dan diteruskan menuju sisi lingkaran yang lain atau 2 kali jari-jari. Baik, kita perhatikan untuk lingkaran merah ini ya. Untuk lingkaran merah ini mempunyai titik pusat O ya, betul. Titik pusat O mempunyai jari-jari atau R
garis OA. Garis OA atau AO ya. Dari O ke A atau A ke AO ini. Garis ini namanya adalah R atau jari-jari. Dan garis, oh salah ini, garis OB harusnya ini. Oke, saya perbaiki dulu ya. Garis OB ya. Oke, kita ulangi lagi sebentar, tadi ada kesalahan sedikit. Oke, untuk titik pusatnya adalah titik O, untuk jari-jarinya atau R itu adalah garis garis dari O ke A ini ya, garis dari O ke A atau A ke O, dan garis B ke O atau O ke B itu sama saja, itu namanya jari-jari. Kalau diameter itu dari BOA, B ke O titik pusat ke A atau sebaliknya A O B ya. Itu apa analisa dari sebuah lingkaran ya. Jadi ada titik pusat, ada jari-jari dan ada diameter. Itulah tiga unsur yang pertama yang harus kalian semua pahami. Oke, meningkat yang kedua, di sini kita juga akan pelajari unsur yang lain yaitu tentang tali busur. Busur dulu ya. Busur, tali busur dan apotema. Garis busur, tali busur dan garis apotema. Di sini kami punya lingkaran biru ya. Tadi merah, sekarang biru. Untuk busur sendiri pengertiannya adalah bagian dari sisi lingkaran yang terbentuk dari dua titik di sisi lingkaran atau dua jari-jari. Nah, untuk busur sendiri adalah berupa garis lengkung. Di sini saya contohkan, misalnya ada titik tengahnya ini O, terus saya beri apa titik di salah satu sisinya atau membentuk jari-jari. Di titik A ini saya hubungkan. Nah, OA ini merupakan jari-jari ya. Terus saya beri titik yang lain. Di sini ada titik B, kita hubungkan. Nah, ini ada OB. OB juga merupakan jari-jari ya. Nah, mana yang merupakan busur? Nah, ini dia. Dari titik B ke A. Jadi menghubungkan dua titik yang berada di sisi lingkaran atau dibentuk oleh dua jari-jari. Itu garisnya ya. Garis yang merah itu, garis yang ditunjukkan dari titik A sampai ke titik B yang lengkung ini adalah namanya busur lingkaran. Oke, ya. Oke, yang kedua, busur paham ya. Oke, yang kedua kita akan belajar tentang tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik busur lingkaran. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik dari busur lingkaran. Berarti kalau apa? Tadi busur itu adalah garisnya berupa lengkung, tali busur itu adalah sama garis yang menghubungkan dua titik dari busur A ke B tetapi berupa garis lurus ini. Kalau dalam gambar ini adalah garis yang berwarna hijau ya. Jadi A ke B itu memiliki dua garis. Garis yang lengkung itu garis busur, sedangkan garis yang dari O ke B itu adalah tali busur ya. Terus untuk yang ketiga, kita akan belajar tentang apotema. Kita akan mengetahui apotema itu pengertiannya adalah garis terpendek yang menghubungkan tali busur dengan pusat lingkaran. Nih, tali busur dengan pusat lingkaran, garis terpendeknya yang mana coba? Nah, ini dia. Ada garis OC itu namanya garis apotema. Garis yang merupakan garis terpendek yang menghubungkan antara tali busur ini yang berwarna hijau dengan pusat lingkaran. Itu namanya apotema. Nah, dari lingkaran ini dapat kita analisa untuk garis hitam OA dan OB ya. Ini OA dan OB itu merupakan jari-jari lingkaran atau R. Garis lengkung merah AB ini. Garis lengkung merah AB ini adalah merupakan busur. Terus garis lurus hijau AB. AB ini merupakan tali busur dan garis oranye O ke C atau C ke O itu merupakan apotema. Itu ya. Itu unsur yang kedua ada busur, tali busur, dan apotema. Ya, silahkan dipahami. Jadi busur itu adalah berupa garis lengkung yang ada di dalam sisi lingkaran menghubungkan dua titik. Terus tali busur itu merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di sisi lingkaran. Dan apotema adalah garis terpendek yang menghubungkan tali busur dengan pusat lingkaran.
Tuh. Ya, untuk selanjutnya setelah tali busur, busur dan apotema kita juga akan belajar tentang daerah juring dan tembereng. Jadi di lingkaran itu juga ada memiliki apa daerah bagian-bagian daerah atau yang disebut dengan juring dan tembereng. Mungkin ini apa istilah baru ya. Coba seperti apa kita lihat. Juring adalah daerah yang ada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Ini saya contohkan, di sini ada garis OA dan garis OB. Nah, garis apa daerah yang dibatasi oleh garis jari-jari atau garis OA dan jari-jari atau garis OB itu adalah ini namanya yang saya arsir berwarna merah ini ya. Ini namanya adalah juring. Jadi dibatasi oleh garis AO atau OA dan OB serta busur AB ini. Ini namanya adalah juring, daerah juring. Nanti di video selanjutnya akan kami upload tentang cara mencari luas daerah juring ya. Tapi kita pahami dulu pada kesempatan ini tentang apa itu juringnya dulu. Juring adalah daerah yang ada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari ini, yang berwarna merah yang diarsir. Yang kedua adalah tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Seperti apa sih tembereng? Oke, seperti apa? Nah, ini. Ini masih sama dengan lingkaran di atas ya, cuma yang diarsir beda. Ini ada masih sama ada apa jari-jari OA dan jari-jari OB. Kalau daerah yang seluruhnya ini antara OA dan OB seluruhnya ini namanya juring. Sedangkan yang kedua tembereng. Tembereng juga merupakan bagian juring. Tetapi tembereng itu lebih kecil dari juring, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran ini busur AB dan tali busur AB ini. Ini namanya tembereng. Jadi tembereng itu juga merupakan bagian dari juring. Ya, paham ya? Jadi juring itu adalah daerah yang ada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari, ini ya, dan tali busur. Kalau tembereng itu adalah garis yang dibatasi oleh, oh mohon maaf ini oleh busur tadi ya. Terus untuk tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur ini. Yang diarsir berwarna merah ini namanya tembereng. Yang ini di atas yang berwarna merah juga namanya juring. Oke, itulah beberapa unsur yang ada di dalam lingkaran ya. Kita sudah mengetahuinya mulai dari jari-jari, diameter, titik pusat. Tadi juga sudah apotema, tali busur-busur, dan yang terakhir daerah juring dan tembereng. Untuk lebih memahaminya, ini kami berikan contoh latihan. Silahkan nanti bisa diisi atau diperhatikan ya, latihan untuk dicoba, untuk mencari apakah kalian, untuk mengecek apakah kalian memang sudah memahami apa materi pada kesempatan kali ini yang diterangkan apa belum tentang unsur-unsur lingkaran. Coba perhatikan lingkaran di samping, lalu tentukan jari-jarinya yang mana, terus diameternya yang mana, busurnya, tali busur, apotema, juring, dan tembereng. Ini yang di bawah ini titik C ya, ini titik C. Oke, mungkin itu saja dari kami pada kesempatan kali ini yang semoga apa yang kami jelaskan dapat menambah pemahaman anak-anakku semua dalam memahami unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran ya, unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran. Silahkan nanti latihannya bisa dicoba, terus jawabannya bisa dikasihkan atau dituliskan di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya yang pada kesempatan kali ini hanya sedikit menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran. Semoga apa yang kami jelaskan dapat menambah pemahaman anak-anakku semua, khususnya kelas 6 dalam memahami unsur-unsur di dalam lingkaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, yang like juga, komentar juga bisa untuk mendukung channel ini, ataupun jika dirasa channel ini konten ini bermanfaat, silahkan bisa di-share ke teman-teman yang lain ataupun ke siapa saja lah yang membutuhkan.
Itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar.